Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushidah amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu, khususan hadits kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 789 ya. Al-ilmu hayatul islami wa imadul imani. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu, ilmu hayatul islami, itu nyawanya Islam, kehidupannya Islam. Wa imadul imani, dan tiangnya iman, itu ilmu. Waman, dan siapapun alima, yang menguasai ilman, satu ilmu, atammallahu, maka Allah akan menyempurnakan ajrahu, pahalanya. Makanya kita sampai masih ngaji belajar ini karena ya pengen dapat kesempurnaan dari ibadah kita. Karena sempurnanya ibadah, hidupnya agama ini ya dengan ilmu. Waman, dan siapapun ta'allama, ia belajar, fa'amila, kemudian ia mengamalkan ilmu yang ia pelajari itu, allamahullahu ma lam ya'lam, maka Allah akan mengajarkan kepada orang tersebut ma lam ya'lam, apa yang tidak ia ketahui. Semakin ia belajar, semakin ia mengamalkan ilmunya, maka Allah akan mengajarkan atau memberikan pemahaman kepada orang tersebut. Apalagi ia sedikit-sedikit mau mengajarkan pada orang lain, maka Allah akan menambahkan ilmunya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu, ilmu khozain. Khozain itu perbendaharaan, tabungan. Wa miftahuha, dan kuncinya adalah as-su'alu, mau bertanya. Bila nggak paham, yo nanya. Tapi lihat dulu siapa yang ditanya. Kalau Quran bilang fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang yang ahlinya apabila kita tidak paham. Nanya kepada orang yang enggak ahlinya ya 11-12, sama-sama orang ngerti kita koni ya lo nanya ke yang ahlinya, tapi yo jangan kebanyakan nanya. Orang kebanyakan nanya itu akhirnya akan ribet sendiri. Ini cerita dulu waktu anak santri mau, biasanya itu kan santri dikasih ijazah sama guru. Dan biasanya itu santri dibilangin kalau diijazahin guru jangan banyak nanya, wis pokoknya terima aja.
Nah, ada santri yang terkenal ngeyelan, dikasih amalan sama guru, dah ini amalin, misalnya baca selawat. Lah kalau dia langsung diterima kan terserah kan, dia mau baca 5 kali, mau 10 kali, mau pagi, mau sore, mau siang, mau malam kan terserah. Yang penting baca selawat. Lah kalau dia nanya, ini saya bacanya berapa kayak? Tapi kayaknya nggak menjawab 10.000, udah mulai berat kan? Waduh 10.000. Lah dia bukannya berhenti malah nanya lagi, ini bacanya kapan Kiai? Tengah malam. Makin berat kan? Sama kayak kasus Bani Israel. Ketika diperintahkan Nabi Musa nyembelih sapi, itu orang gali lubang akhirnya kecemplung sendiri ya, kasus itu. Itu kan ada orang kaya tapi nggak punya anak, tapi dia punya keponakan. Lah keponakannya itu nunggu warisan, cuman kan yang pamannya yang orang kaya nggak mati-mati. Lah warisan itu dibagi kan kalau orangnya udah mati. Lah nggak mati-mati, akhirnya itu pamannya dibunuh. Setelah dibunuh dia teriak-teriak minta tolong ke Nabi Musa untuk nyari siapa pembunuhnya, padahal dia yang membunuh. Nabi Musa, kalau kamu memang nabi, kamu harus bisa mengungkap kasus pembunuhan ini. Nabi Musa om nabi dimintai tolong ya ditolong, ya udah. Kemudian turun perintah wahyu dari Allah suruh nyembelih sapi. Lah kalau seandainya si Israel tadi itu kok langsung nurutin kan bebas ya. Yang penting pokoknya sapi. Lah ini enggak. Musa, ini sapi yang saya sembelih yang cewek atau yang cowok? Cewek. Jawab Nabi Musa. Oh ya udah. Mulai sulit kan, dia harus nyari yang cewek. Nanya lagi, yang perawan atau yang janda? Emang ada sapi janda ya? Maksudnya udah pernah kelahiran kan janda ya. Yang perawan, ya udah akhirnya harus nyari sapi cewek yang perawan. Nanya lagi, yang udah pernah buat, kalau orang Jawa berujul, kok bajak? Karena Nabi Musa jawab belum, akhirnya dia harus nyari sapi yang perempuan, yang masih perawan, yang belum pernah dipakai buat bajak. Bukannya berhenti malah nanya lagi. Lah Nabi Musa kan mulai kesel, nanya mulu, jawabnya Nabi Musa asal ngomong, yang cari yang sapi yang kuning keemasan. Mujar ya. Kalau sapi hitam kan gampang nyarinya, putih ya gampang nyarinya. Lah ini kuning keemasan. Karena kak nengel mulu, nanya mulu. Akhirnya dia nyari, ketemu ada di pinggir hutan ada anak muda, anak remaja yang ngangon sapi pas warnanya kuning keemasan. Nego harga. Ini yang anak muda tadi yo ngomongnya sejeplak-jeplaknya. Ya udah saya jual sapi saya tapi dengan emas seberat sapi saya. Wayu. Wah, akhirnya harta yang calon diwaris sama dia itu dijual semua buat beli emas yang seberat sapi itu. Begitu sapi itu udah dibeli, kemudian disembelih, buntutnya diambil, dipukulkan ke jenazah itu tadi yang mati. Begitu dipukul hidup, ditanyain sama Nabi Musa, yang bunuh kamu siapa? Udah langsung mati lagi. Di Quran kan ada itu cerita itu. Akhirnya itu orang yang gali akhirnya kecemplung sendiri itu. Udah duit gak dapat, dia kasusnya kebongkar, akhirnya dia yang dipenjara. Gara-gara muayel. Bani Israil itu terkenal muayel. Fas'alu, maka bertanyalah, maksudnya bertanya yang sesuai porsinya. Yarhamkumullah, maka Allah akan merahmati kalian. Fa innahu yujaru, karena sesungguhnya yang diberi pahala fihi, di dalam ini itu maksudnya dalam hal masalah ilmu, arbaatun, itu 4. As-sailu, yaitu orang yang bertanya, wal muallimu, dan orang yang mengajar. Ya yang ditanya, ya kan yang mengajar, yang menjawab kan berarti. Wal mustami'u, orang yang mendengar. Wal muhibbu lahum, dan orang yang cinta dengan ilmu itu. Atau dalam hadis lain redaksinya sedikit beda kan ya. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatahlik.
Itu hadis lain, jadilah orang yang berilmu, orang yang ngajar. Kalau enggak muta'alliman, orang yang belajar. Kalau enggak bisa mustami'an, dengerin. Kalau enggak bisa muhibban, pecinta. Tapi jangan sampai jadi yang kelima. Yang kelima ya apa? Ngajar enggak, belajar enggak, dengerin enggak, seneng enggak, wes repot ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al ilmu. Wah, habis baterainya. Baterainya yang habis. Enggak ini, apa enggak dicas. Al ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua macam. Oh bener ini baterainya apa? Lupa ngecas kalau lupa ngecas. Al ilmu itu ilmani, ada dua macam. Yang pertama ilmun fil qalbi, ilmu yang merasuk ke dalam hati. Fadzalika, maka itulah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Wa ilmun alal lisan, dan kedua ilmu yang hanya ada di omongan saja. Diamalin enggak, diajarin ke orang lain ya enggak, cuman buat debat saja, buat eyel-eyelan. Fadzalika hujjatullah, maka ini yang nanti akan membuat, yang dijadikan Allah alasan untuk nyiksa mereka. Orang berilmu tapi malah hanya untuk eyel-eyelan tok. Debat masalah kunut dari jam 8 menjelang subuh, subuh malah gak sholat. Debatnya masalah kunut tapi subuh gak sholat. Debat masalah hukum rokok haram, dia sendiri ngerokok. Ya kalau kecuali kita kan bilang gak haram ya, rokok biarin. Itu ada Ustadz Salafi, suaranya keras banget, rokok haram. Akhirnya dia ketahuan pas lagi mancing, ada yang videoin lagi kerokok, mancing pakai celana pendek segini, rokok. Langsung bully habis. Di videonya kan sering haram, bid'ah. Gimana? Bid'ah. Dia lagi mancing di kapal yang kecil gitu ya. Perahu, kayak perahu itu loh. Ya, dalam teman satu perahu itu ada yang videoin dia lagi video call, lagi merokok pakai celana pendek begini. Waduh, langsung ludes habis ya, dirujak sama netizen ya. Ngomongnya rokok haram, dia sendiri rokok. Lah kalau kita kan bilang nggak haram. Iya Pak Ustadz ya? Harum kalau kita main. Kalau nggak rokok pikiran nggak fresh. Kiai kalau ditanya, Kiai rokok hukumnya apa, ya tergantung. Lah kalau orang yang penyakitan kok ngerokok haram. Lah kalau orang sehat ngerokok ya lihat penyakit. Iya li. Panuan ya. Bilangnya haram, dia sendiri ngerokok. Sekalian kayak kita emang enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aidu, orang yang menarik kembali. Fi hibadihi, dalam hibahnya. Hibah itu memberi, yang memberi loh. Hibah. Dan apa sih ini? Orang tua memberi ke anak untuk mencari aman, biar kalau anak itu nggak mau menerima hukum waris, dia pakai cara hibah. Karena waris itu kan baru bisa dibagi kalau pemiliknya itu sudah meninggal. Lah rata-rata di kita itu kadang harta orang tua dibagi saat orang tua masih ada. Itu namanya bukan warisan, itu namanya hibah. Rampok kalau anaknya yang ini. Kalau orang tua yang bagiin, kadang kan orang tua mikirnya nanti kalau saya nggak ada baru dibagi, takutnya pada berantem. Ya wes, dibagi saat masih hidup. Lah itu bukan warisan namanya, tapi itu hibah. Kalau warisan itu dibagi ketika setelah yang punya meninggal. Nah, orang yang menarik kembali pemberiannya, kal'aidi fi qaihi, seperti orang yang menelan kembali muntahannya.
udah dikasih diminta lagi. Kalau orang dulu apa namanya ya? Kalau orang bahasa orang dulu apa namanya? Udah dikasih diminta lagi loh. Apa namanya? Kalau bahasa orang dulu kan ada ya, orang-orang tua dulu. Kalau orang Jawa apa sih namanya ya, lupa saya. Kalau orang sini apa? Borok sikutan. Kalau bahasa orang Betawi loh. Bib, apa Bib? Sombong amat. Kan maksudnya bahasa istilahnya loh, orang udah dikasih diminta lagi. Orang kalau Pak Haji ada mah enak jawabnya. Iya, orang Betawi asli kan borok sikutan apa sih namanya? Borok sikutan ya. Kalau orang Jawa dulu ada kok istilahnya. Orang udah ngasih diminta lagi. Menjilat ludah sendiri. Nah iya, menjilat ludah sendiri kan itu namanya kan kal aidi fi qaihi, sama seperti orang yang menelan muntahannya kembali. Sesuatu yang udah diberi, udah dikasihin, ditarik lagi gara-gara sakit hati. Udah dikasih malah ngomongnya bukannya terima kasih. Udah sini. Fitnah kalah. Iya. Udah dikasih malah ngomongnya nggak enak. Kalau niat kasih bu ya jangan segini, tambahin kayak. Kadang orang yang dikasih juga nyakitin nggak ya, ngomongnya ngeselin. Udah dikasih malah bukannya terima kasih malah. Tambahin dong, niat ngasih mau segini. Ya banyak. Lah kadang kita yang ngasih kan kesel ya udah sini kan. Lah kalau sesuatu yang udah kita kasih kok kita tarik kembali, itu kal aidi fi qaihi, sama seperti orang yang menelan. Qai itu muntahan. Ya, kalau bahasa kita ya menelan ludah kembali. Ini mah bukan hanya ludah, muntahan. Serem bahasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ainu haqqun. Ain itu penyakit yang non medis itu. Entah santet, entah opo. Ain haqqun itu benar ada, nyata. Walaupun tidak bisa dibuktikan dengan medis, tapi penyakit itu ada. Dalam riwayat Rasulullah itu pernah kena. Yang menjadi asbabun nuzul turunnya kul falak dan kunnas, itu Rasulullah kena santet. Lah ada orang yang nggak seneng dengan Rasulullah, nyuruh seseorang untuk nyari rontokan rambutnya Rasulullah. Kemudian rambut itu diambil, ditindih pakai batu, dimasukin ke dalam sumur. Nah kemudian dalam beberapa hari Rasulullah itu ya, Rasulullah kan nggak kayak kita ya. Kalau kita ya langsung tumbang kali ya. Ya Rasulullah hanya merasa badannya nggak nyaman seperti biasanya. Lah kemudian orang yang apa tadi itu rambut itu kan kalau orang dulu kan rata-rata rambutnya panjang ya. Rasul juga rambutnya panjang. Kalau dalam Barzanji itu rambutnya itu sepundak ini. Nah itu rambutnya itu kalau orang Jawa dibundeli. Kalau orang Jakarta apa? Enggak, ini kalau kayak biar kalau kita tali biar enggak licin itu kan kita bikin bundelan. Kalau orang Padang ikatan ya. Nah, itu dibikin 11 ikatan. 11 ikatan kemudian ditindih pakai batu, dimasukin ke sumur. Lah kemudian ketika ngerasain itu kemudian turun ayat itu loh. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Itu kan semuanya 11 ayat. Asal itu dibaca qul a'udzu birabbil falaq itu bundelan tadi ketan lepas satu. Min syarri ma khalaq sampai minal jinnati wan nas 11 ikatan semuanya lepas. Lah itu penyakit yang ain, itu penyakit yang bukan medis. Makanya kemudian para ulama mengajarkan ya untuk lawan itu ya pakai surat itu. Kalau ada dalam Riyadhus Shalihin kalau nggak salah, untuk menghindari hasidin idza hasad, hasudnya orang yang hasud, biar dia itu hasud tapi kalau nggak hasud kan ya nggak apa-apa ya. Lah iya kan bahayanya itu kalau dia lagi hasud. Lah penyakit hasud itu biasanya menghinggapi orang yang orang yang setujuan. Pengusaha ya sama pengusaha, ya sopir sama sopir, ustadz ya sama ustadz, itu biasanya. Lah iya marbot ya sama marbot, imam. Imam sama imam.
Imam ya Pak, imam. Lu penyakit itu Loh, hasud itu penyakit yang menghinggapi orang yang punya tujuan sama. Karena ibarat orang mobil kalau satu arah itu kan kebut-kebutan salip-salipan ya. Mantar kalau buka warung man, biasanya yang hasud itu bukan pembeli man, yang hasud itu ya sama-sama pedagang. Satu profesi, iya imam sama imam, ustadz sama ustadz, marbot ya sama marbot. Penyakit hasud itu nggak peduli siapa, kata Pak Ustadz tadi kan untuk semua orang Pak Ustadz. Memandang bulu. Lah kalau yang bulunya dipandang ya. Lah umpama kalau ada orang hasud itu biasanya yang satu profesi, nggak mungkin loh beda profesi. Ustadz tuh hasud sama pedagang ya enggak. Ustadz ya sama Ustadz. Lah biasanya orang yang hasidin idza hasad, kalau dia nggak bisa menumbangkan secara zahir, nggak bisa secara fisik, ya kan non fisik dia mainnya. Nah, wong al ain hakun penyakit kayak gitu itu yo nyata, asli nyata. Oh hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim yo. Iya sahih hadisnya. Yo walaupun kadang kan kita ini siapa sih? Cuman memang saya pernah diajak sama temen yang orangnya bisa begitu. Itu saya ya percaya nggak percaya ya awalnya. Dulu awal-awal bukan awal-awal lah. Galon isi ulang itu kalau ada yang beli, ditaruh di galonnya, ditutup, itu dibawa. Kadang belum nyampe rumah atau udah nyampe rumah, balik lagi. Kalau orang Jawa ada uget-uget, anak-anak nyamuk itu, di air itu. Tapi kalau kita nuang sendiri, tongkrongin namanya berjam-jam, nggak ada. Tapi asal ada yang beli, itunya nongol, uget-uget. Ya ini nyalain kan nggak mungkin kan supir angkot kan ya. Lah iya, yang nyalain nggak mungkin kan supir angkot ini. Lah iya tukang galon juga. Terus lagi pernah saya berangkat beberapa kali sih diajak sama ini. Dagang mie bakso itu yang ngetes disuguhin ke kita, sengaja nggak kita makan-makan, ini nggak apa-apa. Lah tapi asal ada yang beli itu kayak lengket mie-nya itu kayak mie yang udah lama gitu, lengket kayak mie basi. Nah iya ini yang nyalain kan iya, nggak mungkin tukang galon teman. Iya. Makanya yang bahaya itu kan hasidin idza hasad. Orang hasud ketika dia lagi hasud. Walaupun dia punya sifat hasud, tapi kalau pas lagi nggak hasud yo nggak apa-apa. Yo kuli sama kuli. Itu saya masih ingat loh, dulu saya waktu jadi kenek di Tangerang itu pernah ada yang nawarin begini, Mas mau nggak saya tawarin ilmu, Mas yang kerja lembur tapi yang capek orang lain. Saya yang kerja saya yang capek eman. Memang ada ilmu begitu? Ada Mas, kalau mau maharnya sekian. Wah enggak. Jadi eman lembur pokoknya dari pagi sama sore, yang capek Pak Yoko man. Ada begitu. Ada. Itu dulu saya ingat saya orang Tangerang atau orang mana itu. Pokoknya teman sama-sama sekerja gitu loh. Iya pokoknya nawarin. Tapi maharnya sekian. Aduh, itu Mas seminggu gaji saya enggak. Dulu gaji saya 13.000 berapa? Suruh dimaharin 100 sekian. Wah, gaji seminggu lunas. Iya kalau bener, kalau enggak wah, rugi. Ya ilmu begitu ya asli bener ada. Cuman ya tadi nggak bisa dibuktikan secara medis masalahnya. Tapi banyak orang yang cerita ngalami ya, dibawa ke dokter katanya nggak ada penyakitnya, tapi kalau dibawa pulang kambuh. Bola ya semuanya nyatanya ya ada memang. Nabi dia pernah ngalami sampai turunnya kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Maka kalau nggak salah ya dalam kitab Riyadhus Shalihin atau kitab apa ya, ketika kita merasa ada orang yang tadi itu hasud sama kita dan ia itu ada berencana untuk berbuat tidak baik, ya disuruh bahasanya mandi ayat.
Sebelum tidur kita wudhu, setelah wudhu baca Fatihah, Kulhu, Kul Falak, Kunnas, ayat kursi, kemudian ditiupkan ke dua tangan, diusapkan ke seluruh tubuh. Kalau bahasanya mandi ayat, begitu Pak Ustaz. Jadi Pak Ustaz yang hobi amalan-amalan paham. Iya memang. Kalau saya hanya pernah membaca, karena merasa saya nggak ada yang hasut sama saya tengah-tengah. Mau tidur aja. Ada ustadz juga ya. Tapi tapi saya merasa nggak dihasutin ya anteng-anteng aja saya. Tapi ini samperin ya. Salah tenar ya. Canda ustadz. Sana ya. Biasanya pebisnis ya, hati-hati ya. Man, bentar lagi man. Pebisnis, yuk bisnis, karyawan ya sama karyawan gitu. Biasanya sih kan begitu. Penyakit hasut. Hasidin ida hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang jadi bos ini, Man. Ada lagi loh Man jadi bos, Man. Ini ayatnya, ini ayat hadis ini khusus dikhususkan untuk bos. A'tu al-ajira ajrahu qabla ayyajifa araqahu. A'tu, bayarkan al-ajira, upah atau pekerja, ajrahu, upahnya, qabla ayyajifa araqahu, sebelum kering keringatnya. Begitu kan terjemahannya? Iya. Bayarkan upahnya sebelum kering keringatnya. Bukan berarti kok dia masih bobios langsung nih bayarannya, ya enggak begitu memahaminya. Jadinya bulanan. Berarti kan hadis ini ditujukan untuk bos kan ya? Lah kalau yang mempelajari kuli buat nakut-nakutin bosnya. Halo lo bos, ini hadisnya lo bos. Bosnya Cina percuma. Bosnya Cina ya. Bosnya Cina mana? Hampir kering kelontak. Yang mempelajari hadis ini itu yang muslim yang punya usaha. Biar maksudnya itu sesuai, dan itu di belakangnya itu ada lanjutannya. Wa a'limuhu ajrahu wa huwa fi amalihi. Wa a'limuhu, dan beritahukan kepada mereka ajrahu, upahnya. Wa huwa fi amalihi, dan dia itu yang menjalani atau yang ngerjain. Bahasa agamanya kan begini ya. Sebelum pekerjaan itu dikerjain ada apa namanya? Deal-dealan, kesepakatan. Ini kalau harian berapa? Kan gitu ya. Kalau borong berapa? Lah ini kadang kita itu kan ya udah kerjain. Begitu pas udahan iya. Loh, Islam itu aturannya udah aslinya udah lengkap banget loh ya. Cuman kita aja orang Islam kadang yang sama kayak kita makan. Itu seharusnya kan harus tanya harganya dulu. Kita asal makan aja, begitu dikentel harga kita teriak-teriak. Padahal nggak nanya dulu. Yang salah itu aslinya kita. Cuman kalau nanya dulu dibilang cerewet ya. Bisa amat sih. Lo yang benar itu kan harus tahu harganya dulu. Lah orang kerja ya begitu. Ini harian berapa, kalau harian berapa umumnya. Ya kecuali kita walaupun nggak nanya, cuman kan misalnya kayak kita udah tahu. Kayak misalnya saya kemarin ini ngechat ini kan karena ke musola saya udah nanya ke Mbak Selamat ke itunya. Kang, ini biasanya kalau harian berapa? Sekian Pak. Oh ya udah. Walaupun nggak bertanya langsung ke yang ngerjain, tapi kan ke yang sudah gitu. Jam kerjanya kan ya udah umum lah ya, kalau tukang ya misalnya dari jam 8 sampai jam 5 udah umum kan. Berarti kan kita udah fair di awal. Ini yang repot itu kan kerjaan yang nggak jelas ya. Main kerjain aja begitu kelar berapa Pak? Juta. Dari mana ke mana? Nah ini kan harus jelas. Islam itu udah ngajarin aslinya harus jelas dulu. Ya seringnya itu kalau kita makan ya. Makanya bener kalau kadang rumah makan ada langsung tulisan harganya. Itu berarti kan
Kalau kita jadi mesen berarti ya setuju, kalau nggak jadi berarti kan nggak setuju gitu ya. Yang repot itu kan kayak warteg ya. Sebelum ada HP touchscreen itu warteg udah teknologi canggih loh Mas. Iya saya pernah di rest ya zaman dulu sebelum ada tol Cipali masih lewat Pantura ya. Rumah makan di daerahnya mana ya? Sukamandi ya. Subang, ayo Subang. Rumah makan di situ kan kalau dulu kan kalau sekarang kan udah di cover sama bis sih. Kalau dulu kan enggak. Pokoknya asal asal ngomong aja tiket bisnya aja cuma 20.000 makan 27.000. Bolak-balik dong. Nah, cuman ya kan yang salah kita kan yang kita nggak nanya dulu. Terlalu sombong. Terlalu pede. Untung kita udah ngantongin duit. Bayaran kerja 13.000, naik bis 20.000, makan 27.000. Aduh. Kita itu apa ya? Ngegampangin yang aslinya udah diatur dalam Islam. Sama kalau pinjam-pinjam, itu Islam udah ngatur detil. Ayatnya malah Quran bukan hanya hadis, ini Quran yang ngatur langsung dong. Al-Baqarah 282 ini. Urusan utang piutang naruhnya di ayat terpanjang, di surat terpanjang. Itu kayaknya itu ada indikasi kalau utang urusannya jadi panjang. Naruhnya di Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kan surat terpanjang 286 ayat. Di ayat 282 itu satu ayat tapi satu halaman full. Dari atas ke bawah itu yang bahas masalah utang. Bunyi ayatnya kan begini. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faqtubu. Orang yang iman. Berarti yang diajak ngomong orang yang ngaku punya iman. Kalau nggak iman mah terserah lah. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman. Kalau kalian mengadakan transaksi jual beli yang pembayarannya ditunda, berarti kan utang kan. Perintah Quran faktubuh, catat, tulis. Lah kalau rumah, motor, HP kan ada apa namanya? Kalau rumah ada apa BTN ya, motor ada leasing ya. Ada ini. Lah yang repot kan utang rokok-rokok sebatang nih ya. Mampir ke Pak Satam, bungkus dulu dong, lupa nggak bawa duit. Pak Satam karena kenal tetangga nggak dicatat, kita yang ngutang karena cuman rokok sebungkus nggak nyatet. Lah sehari 2 hari masih ingat, begitu seminggu kan udah mulai lupa kan ya. Begitu lupa. Lah kalau lupa yang namanya utang ya tetap utang. Begitu umpama nanti ke surga umpama amalnya baik ya. Sholatnya banyak, sujud sampai jidat hitam, dengkul kapalan kan nih. Puasa sampai badannya kurus kering. Begitu kan bangga kan pahala sholatnya banyak, puasanya banyak. Begitu mau masuk surga, rokok ngalangin pintu surga. Loh ayatnya kan jelas kan nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi hatta yubda'anhu. Jiwa seorang mukmin itu langkahnya untuk menuju surga terhalang oleh utangnya sehingga utang itu dibayar. Lah kalau udah sama-sama mati yang bayar siapa? Pas. Ya makanya kan kadang budaya kita itu sebelum sholat jenazah atau sesudah itu kan ada sambutan gitu. Biasanya kan yang ngingetin masalah utang. Lah kalau utang itu nggak dicatat, umpama yang meninggal bapaknya, lo apa anaknya apa ya tahu. Lah Pak Satam karena udah kebanyakan yang utang, lupa siapa aja yang utang. Makanya yo wajib perintah Qurannya loh yang memerintahkan ini Quran, masalah bukan hadis. Kalau hadis kadang masih dipertanyakan. Soalnya kayak itu hadisnya. Lah kalau Quran mau dipertanyakan apanya? Pokoknya kalau ngutang catat. Iya kalau bayar langsung bayar namanya bukan ngutang, Riz. Ini yang ngutangi loh. Ila ajalim musamma itu artinya sampai batas waktu yang ditentukan. Berartinya kan nggak langsung bayar. Perintah Qurannya faktubu.
catat, tulis. Ayat selanjutnya itu kalau memang utang itu berpotensi besar maka harus ada saksi dan lain-lain. Nah itu kadang malah yang ngamalin mah bukan kita ya. Mereka-mereka yang agamanya lain itu. Cina itu. Lah iya padahal itu malah ngamalin ayat tuh. Cina itu utang walaupun belanja kurang dikit tetap dicatat tuh. Nah kalau kita segitu aja dicatat. Lah kalau utang itu tetap utang kok masalah. Aduh, lah kalau ini tadi masalah gajian. Maksudnya ini kok bukan berarti masih keringetan langsung enggak. Maksudnya sesuai kesepakatan. Kalau umumnya gajiannya mingguan ya mingguan, kalau bulanan ya bulanan. Ini kadang ditunda, termasuk mengkhianati hadis ini. Mantar kalau punya anak buah man. Ini hadis ya, Ruwahul Baihaqi, hadisnya sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Ala kulli muslimin shadaqah. Bagi setiap orang muslim itu hendaknya punya atau bersedekah. Faqalu ya Nabi Allah fa illam yajid, maka para sahabat bertanya, kalau nggak bisa? Fa illam yajid itu maksudnya kalau nggak bisa, kalau nggak mampu. Qala, maka Rasulullah menjawab, ya'malu biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu. Ya'malu, ia bekerja biyadihi dengan tangannya. Ini jangan langsung dimaknai berarti kalau bukan nggak pakai tangan nggak bekerja. Nggak begitu. Artinya ia bekerja, fayanfa'u nafsahu, kemudian hasil kerjaannya itu ya manfaat untuk dirinya. Wa yatasaddaqu, kemudian ia bisa sedekah dengan hasil kerjanya itu. Sedekah kan nggak harus ke orang lain, ke anak, ke istri itu ya sedekah. Bahkan ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, sedekah yang tergede pahalanya itu sedekah sama anak istri. Jangan sampai sama orang lain nyah-nyoh sama anak istri, walinya naudzubillah. Sampai istrinya kalau pagi-pagi mau belanja disuruh bikin proposal. Ketawanya gini banget. Ngalami. Saya miskin, ngomongin proposal. Ketawanya kenceng banget Pak Yoko. Kenceng banget. Pas banget kayaknya. Biasanya kalau orang ketawa itu seringnya kan menertawakan kelakuannya kan ya. Iya, ketika melihat sesuatu kok ketawa itu, kok saya banget ya. Kalau kemudian para sahabat bertanya, fa illam yastati, kalau dia nggak mampu ya Rasul, maksudnya nggak mampu bersedekah dengan memberi uang dari hasil kerjanya itu tadi loh. Qala Rasulullah menjawab, yu'inu dzal hajati al malhuf, yaitu membantu orang yang punya kepentingan dan dia yang punya hajat. Dan orang punya hajat itu al-malhuf. Malhuf itu artinya nggak mampu. Kita bantu orang-orang yang dia ada keinginan tapi nggak bisa menyelesaikan keinginannya itu. Gampangnya beginilah. Misalnya kayak saya nih, asal ada masalah dengan listrik kan saya belas nggak ngerti. Nah kemudian ada orang yang nolongin, dah sini saya pasangin. Nah itu sedekah. Pas lagi saya nggak ada, sanyo mati Pak Tile. Sanyo saya berangkat nggak apa-apa ya, begitu saya nggak ada di rumah ya mati. Lah bantu ya sedekah itu namanya. Sedekah kan nggak harus dengan duit, dengan tenaga ya sedekah. Kalau dalam makalah kan man kana lahu mal fala yatasaddaq bimali. Orang yang punya duit ya sedekahnya dengan duit. Wa man kana lahu ilmun fala yatasaddaq bi ilmi. Ini bukan hadis itu, hadis lain. Lah kalau yang punya ilmu ya sedekahnya dengan ilmu. Wa man kana lahu quwwatun, yang punya tenaga, fal yatasaddaq bi quwwati, dia sedekah dengan tenaganya. Lah kalau yang punya duit keluarin duitnya, yang punya ilmu keluarin ilmunya, yang punya tenaga keluarin tenaganya, beres kan itu. Apa-apa di masyarakat kita yang dibutuhkan kan tiga itu.
Yang punya duit mau ngeluarin duitnya, yang punya ide ngeluarin idenya, yang punya tenaga keluarin tenaganya, selesai pekerjaan. Ada yang satu lagi Ustaz. Apa? Yang bacot. Tapi memang ada sih Banyak di sini. komentator itu ada di mana-mana ada, netizen itu ada. Bagian bacot. ada. Komen aja. Giliran disodorin kerjaan geleng-geleng. Orang kayak gitu malah pengen dibawain pasir. Langsung mangap. Datang kaleng nutup pintu. Iya. Ada netizen itu. Mental penonton bukan pemain itu. Bisanya komen. Look, masuk penalti Messi gak gol. Iya, giliran sendiri suruh lari dari gawang ke gawang kelenger. Senin Kemis netizen itu biasa. Mulut netizen itu begitu. Enaknya yang bawain pasir, mangap. Langsung buruk. Di mana-mana ada netizen. Dan netizen itu sekarang maha benar dengan segala komennya. Lah iya, netizen itu maha benar dengan segala komenannya. Orang nggak bisa baca Quran bisa mau mainin orang yang puluhan tahun mempelajari Quran. Nah ya tadi, nggak bisa main bola mau mainin orang yang dari kecil belajar bola. Ustaz PS Ustaz. Lah wes zaman sak menika. Kacau. Netizen. Qalu fa illam yajid. Nah kalau nggak bisa ya Rasul nggak bisa bantu tenaga. Qala fal ya'mur bil khair au bil ma'ruf, wis ngajak yang baik. Qalu fa illam yaf'al. Lah kalau ngajak yang baik pun nggak mampu ya Rasul. Qala fal yumsik anis syarri fa innahu shadaqah. Yo wis jangan kerepotin. Wis terakhir itu udah. Diam aja udah. Jangan kerepotin dah. Kalau nyumbang nggak bisa, usul apa-apa nggak ngerti, wes. Yang penting nggak kerepotin. Itu udah sedekah telah kelas akhir itu dah. Nah, ya kan? Qala fal yumsik anis syarri fa innahu sedekah. Ya wes kalau semuanya nggak mampu ya wes diem aja diem. Wes kalau nggak bisa memberi manfaat ke orang lain, ya wes jangan kerepotin. Ini bantu enggak ini keribetin aja. Komen mulu. Tuh kaligrafi kok begitu. Entar dia main bak. Itu speaker kok begitu. Orang model begini memang harusnya bawain pasir. Siapa sih sebenarnya siapa? Ulun orang. Iya. Nyumbang duit orang. Nyumbang tenaga orang. Bacot. Wes. Lho kaya hadisnya ya bahas itu ya. Wes. Marbot PS marbot. Aduh ya Allah. Man. Mana hal yang hadisnya riwayat Bukhari ya. Sahih. Ya artinya semua orang itu kan punya potensi untuk bisa sedekah dengan caranya masing-masing. Ada yang dengan duitnya, ada yang dengan tenaganya, ada dengan ilmunya. Paling enggak ya usul tadi ya. Usul. Biasanya orang kalau kebanyakan usul malah enggak nyumbang aja. Usul. Kerja juga kagak usul. Orang begitu tuh kalau pecinya dibuka ini kalau orang Jawa nyoduk jicoke jeru. Kuciran. Ini loh. Kalau orang Jawa dulu kalau ada orang ininya dalam ini biasanya pertanda pelit. Ini loh. Enggak. Lah kalau orang Jawa dulu, dasar jicoke jeru. Tahu jicok bahasa Indonesianya apa sih? Enggak tahu. Ini loh. Leher bagian belakangnya loh. Buntut kasiran. Cuman usul, nyumbang enggak.
apa musola itu nggak bisa apa buat sholat sedikit usul ya Mbak. Nggak jadi-jadi. Jadi nggak sholat, Bang. Giliran jadi nggak nongol. Apa perlu nih saya gadein mobil, Wah. Alah. Sabar. Angel wes. Wes. Wah, nggak nyata. Angel. Lumedang ternyata pesawat. Ini rapi pasir, Mbak. Aduh, ya Allah. Oh, pas. Oh, ganti huruf. Ikut ketawa udah gak tau masalah. Happy. Diem tadi. Yang tahan diem tadi. Huruf gin wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah nanti puasa kita ngaji kitab ini aja ya. Setiap habis sholat subuh setiap hari insyaallah, kecuali nanti kalau saya keluar ya nanti diganti atau isi saat ambil. Astaghfirullahaladzim al ma'bud ya dal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan wa waladan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup itu kompleks, Mar. Kompleks.